Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Mengenal cacar air, penyakit menular yang sering dianggap sepele. Cacar air adalah salah satu penyakit menular yang cukup sering terjadi, terutama pada anak-anak. Meski begitu, penyakit ini juga bisa menyerang orang dewasa, bahkan dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Cacar air disebabkan oleh virus Varicella zoster, yaitu virus yang sangat mudah menyebar dari satu orang ke orang lain. Banyak orang menganggap cacar air sebagai penyakit ringan yang akan sembuh dengan sendirinya, padahal jika tidak ditangani dengan tepat, cacar air bisa menimbulkan berbagai komplikasi yang berbahaya. Ciri paling khas dari cacar air adalah munculnya bintik-bintik merah yang berubah menjadi lenting berisi cairan dan terasa sangat gatal. Ruam ini biasanya muncul secara bertahap. Pada awalnya, penderita akan merasakan gejala mirip flu, seperti demam, sakit kepala, badan terasa lemas, serta nafsu makan menurun. Setelah itu, barulah bintik merah mulai muncul di kulit. Dalam hitungan hari, bintik tersebut akan berubah menjadi lenting kecil berisi cairan yang mudah pecah. Ruam cacar air biasanya muncul pertama kali di wajah, dada, dan punggung, kemudian menyebar ke seluruh tubuh, termasuk kulit kepala, lengan, kaki, bahkan area mulut dan kelamin. Rasa gatal yang ditimbulkan seringkali membuat penderita ingin menggaruknya. Padahal, menggaruk cacar air dapat menyebabkan luka, infeksi, dan meninggalkan bekas permanen di kulit. Cacar air termasuk penyakit yang sangat menular. Penularannya dapat terjadi melalui udara, terutama dari percikan air liur saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Selain itu, kontak langsung dengan cairan dari lenting cacar juga dapat menularkan virus. Bahkan, berbagi barang pribadi seperti handuk, pakaian, atau spray dengan penderita cacar air bisa meningkatkan risiko penularan. Hal yang sering tidak disadari banyak orang adalah bahwa penderita cacar air sudah bisa menularkan virus sebelum ruam muncul. Biasanya, virus sudah menular sekitar 1 hingga 2 hari sebelum bintik pertama terlihat di kulit. Penularan akan terus berlangsung sampai semua lenting mengering dan membentuk keropeng. Inilah sebabnya cacar air sering menyebar dengan cepat di lingkungan rumah, sekolah, atau tempat kerja. Meskipun lebih sering terjadi pada anak-anak, cacar air pada orang dewasa justru cenderung lebih berat. Orang dewasa bisa mengalami demam tinggi, ruam yang lebih banyak, serta risiko komplikasi yang lebih besar. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi antara lain infeksi kulit, radang paru-paru, hingga gangguan pada sistem saraf. Risiko komplikasi ini juga meningkat pada ibu hamil, bayi, dan orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Setelah seseorang sembuh dari cacar air, virus Varicella zoster sebenarnya tidak sepenuhnya hilang dari tubuh. Virus ini bisa tidur di dalam sistem saraf dan suatu hari dapat aktif kembali dalam bentuk penyakit lain yang dikenal sebagai herpes zoster atau cacar ular. Inilah alasan mengapa cacar air bukan penyakit yang bisa dianggap remeh, meskipun gejalanya terlihat sederhana. Di Indonesia, cacar air masih cukup sering ditemukan, terutama di lingkungan padat penduduk. Kurangnya pemahaman tentang cara penularan dan pencegahan membuat penyakit ini mudah menyebar. Banyak orang juga masih percaya mitos, seperti larangan mandi atau anggapan bahwa cacar harus dikeringkan dengan cara tertentu, padahal hal tersebut justru bisa memperburuk kondisi kulit. Dengan memahami apa itu cacar air, bagaimana ciri-cirinya, dan mengapa penyakit ini berbahaya jika diabaikan, kita bisa lebih waspada dan mengambil langkah yang tepat. Pengetahuan dasar ini sangat penting sebagai langkah awal untuk mencegah penularan dan mengurangi risiko komplikasi. Penyebab cacar air dan cara penularannya yang sangat cepat. Cacar air terjadi akibat infeksi virus Varicella zoster, yaitu virus yang termasuk dalam kelompok virus herpes. Virus ini sangat mudah menular dan dapat menyebar dengan cepat, terutama di lingkungan yang padat dan memiliki kontak dekat antar individu. Seseorang yang belum pernah terkena cacar air atau belum mendapatkan vaksin memiliki risiko paling tinggi untuk tertular penyakit ini. Setelah virus Varicella zoster masuk ke dalam tubuh, virus tidak langsung menimbulkan gejala. Virus akan melalui masa inkubasi, yaitu periode antara terjadinya infeksi hingga munculnya tanda-tanda penyakit. Masa inkubasi cacar air biasanya berlangsung sekitar 10 hingga 21 hari. Selama masa ini, penderita seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sudah terinfeksi, sehingga aktivitas sehari-hari tetap berjalan seperti biasa. Virus Varicella zoster dapat masuk ke tubuh melalui saluran pernapasan. Ketika seseorang menghirup udara yang mengandung virus dari batuk, bersin, atau percikan air liur penderita,
virus akan masuk dan mulai berkembang di dalam tubuh. Selain melalui udara, penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan cairan lenting cacar. Cairan bening yang terdapat di dalam lenting mengandung virus dalam jumlah besar dan sangat mudah menularkan. Tidak hanya itu, penggunaan barang pribadi secara bersama-sama juga bisa menjadi media penularan. Handuk, pakaian, sprei, selimut, atau bahkan mainan yang terkontaminasi cairan cacar dapat menjadi sarana penyebaran virus. Oleh karena itu, penderita cacar air dianjurkan untuk menggunakan barang-barang pribadi secara terpisah selama masa sakit. Salah satu hal yang membuat cacar air sangat berbahaya dari sisi penularan adalah fakta bahwa penderita sudah menularkan virus sebelum ruam muncul di kulit. Sekitar 1 hingga 2 hari sebelum bintik merah terlihat, virus sudah aktif dan bisa menyebar ke orang lain. Penularan akan terus berlangsung hingga seluruh lenting mengering dan membentuk keropeng. Pada fase inilah risiko penularan mulai menurun. Lingkungan seperti rumah, sekolah, tempat penitipan anak, dan tempat kerja menjadi lokasi yang sangat rentan terhadap penyebaran cacar air. Kontak dekat dalam satu ruangan tertutup, terutama dengan sirkulasi udara yang kurang baik, mempercepat penyebaran virus. Anak-anak yang sering bermain bersama dan orang dewasa yang bekerja dalam ruang yang sama memiliki risiko tinggi untuk tertular jika ada satu orang yang terinfeksi. Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko seseorang terkena cacar air. Di antaranya adalah belum pernah terkena cacar air sebelumnya, belum menerima vaksin cacar air, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, serta sering berada di lingkungan dengan tingkat penularan tinggi. Orang dengan sistem imun yang lemah, seperti penderita penyakit kronis atau yang sedang menjalani pengobatan tertentu, cenderung mengalami gejala yang lebih berat. Perlu diketahui bahwa meskipun seseorang pernah terkena cacar air, virus varicella zoster tidak sepenuhnya hilang dari tubuh. Virus ini akan tetap berada dalam keadaan tidak aktif di dalam sistem saraf. Pada kondisi tertentu, seperti saat daya tahan tubuh menurun, virus bisa aktif kembali dan menyebabkan penyakit lain yang dikenal sebagai herpes zoster atau cacar ular. Namun, herpes zoster tidak sama dengan cacar air biasa dan memiliki karakteristik yang berbeda. Memahami penyebab dan cara penularan cacar air sangat penting sebagai langkah awal pencegahan. Dengan mengetahui bagaimana virus menyebar, kita dapat lebih waspada dalam menjaga jarak, menerapkan kebersihan, serta melakukan isolasi ketika ada anggota keluarga yang terinfeksi. Kesadaran ini juga membantu mencegah penyebaran lebih luas, terutama kepada kelompok rentan seperti bayi, ibu hamil, dan lansia. Gejala cacar air dan tahapan perkembangannya. Gejala cacar air tidak muncul secara tiba-tiba dalam bentuk ruam saja. Penyakit ini berkembang melalui beberapa tahapan yang penting untuk dikenali sejak dini. Pada banyak kasus, gejala awal cacar air seringkali disalahartikan sebagai flu biasa, sehingga penderita tetap beraktivitas dan tanpa sadar menularkan virus ke orang lain. Tahap pertama cacar air biasanya dimulai dengan gejala awal atau prodromal. Pada fase ini, penderita akan merasakan badan terasa tidak enak, lemas, dan mudah lelah. Demam ringan hingga sedang sering muncul, disertai sakit kepala, nyeri otot, dan terkadang sakit tenggorokan. Nafsu makan juga bisa menurun, terutama pada anak-anak. Gejala awal ini biasanya berlangsung selama 1 hingga 2 hari sebelum ruam mulai muncul di kulit. Setelah fase awal, masuklah ke tahap yang paling khas dari cacar air, yaitu munculnya ruam merah. Ruam biasanya dimulai dari wajah, dada, dan punggung, lalu menyebar ke bagian tubuh lainnya. Pada awal kemunculannya, ruam berbentuk bintik merah kecil yang datar. Banyak penderita belum menyadari bahwa bintik ini adalah tanda cacar air, terutama jika jumlahnya masih sedikit. Dalam waktu singkat, bintik merah tersebut akan berkembang menjadi lenting atau gelembung kecil berisi cairan bening. Inilah fase yang paling mengganggu, karena lenting menimbulkan rasa gatal yang sangat kuat. Lenting cacar air bisa muncul di berbagai bagian tubuh, termasuk kulit kepala, telinga, lipatan kulit, hingga area mulut dan kelamin. Jika muncul di dalam mulut, penderita bisa merasa nyeri saat makan atau minum. Rasa gatal yang hebat sering membuat penderita ingin menggaruk lenting cacar. Namun, menggaruk lenting sangat tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan lenting pecah, luka terbuka, dan meningkatkan risiko infeksi bakteri. Jika infeksi terjadi, luka bisa bernanah dan meninggalkan bekas luka permanen di kulit. Oleh karena itu, menjaga kebersihan kulit dan menahan keinginan untuk menggaruk adalah hal yang sangat penting selama masa sakit. Tahap berikutnya adalah fase pengeringan. Setelah beberapa hari, lenting akan mulai mengering dan membentuk keropeng berwarna kecoklatan. Pada fase ini, rasa gatal biasanya mulai berkurang, meskipun masih terasa di beberapa bagian tubuh. Keropeng akan mengelupas dengan sendirinya dalam waktu 1 hingga 2 minggu,
tergantung kondisi tubuh dan perawatan yang dilakukan. Perlu diketahui bahwa ruam cacar air tidak muncul sekaligus. Dalam satu waktu, penderita bisa memiliki bintik merah, lenting berisi cairan, dan keropeng secara bersamaan di bagian tubuh yang berbeda. Hal ini merupakan ciri khas cacar air dan sering membuat penderita merasa tidak nyaman. Gejala cacar air pada anak-anak umumnya lebih ringan dibandingkan pada orang dewasa. Anak-anak biasanya pulih lebih cepat dan jarang mengalami komplikasi serius. Sebaliknya, orang dewasa cenderung mengalami demam lebih tinggi, jumlah ruam yang lebih banyak, serta rasa tidak nyaman yang lebih berat. Risiko komplikasi juga meningkat pada ibu hamil, bayi, dan orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Beberapa tanda bahaya yang perlu diwaspadai selama cacar air antara lain demam tinggi yang tidak kunjung turun, ruam yang berubah menjadi bernanah, kemerahan dan nyeri hebat di sekitar kulit, serta kondisi tubuh yang semakin lemas. Jika gejala tersebut muncul, segera cari bantuan medis untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Cara pengobatan dan proses penyembuhan cacar air. Pengobatan cacar air pada dasarnya bertujuan untuk meringankan gejala, mencegah komplikasi, dan mempercepat proses penyembuhan. Karena cacar air disebabkan oleh virus varicella zoster, penggunaan antibiotik tidak dianjurkan kecuali terjadi infeksi bakteri sekunder. Oleh sebab itu, perawatan cacar air lebih menekankan pada perawatan mandiri yang tepat dan pengawasan kondisi penderita. Langkah paling penting dalam proses penyembuhan cacar air adalah istirahat yang cukup. Tubuh membutuhkan energi untuk melawan virus, sehingga penderita dianjurkan untuk mengurangi aktivitas berat dan fokus pada pemulihan. Selain itu, memenuhi kebutuhan cairan sangat penting untuk mencegah dehidrasi, terutama jika penderita mengalami demam. Minum air putih yang cukup, sup hangat, atau cairan elektrolit bisa membantu menjaga kondisi tubuh tetap stabil. Demam dan rasa nyeri yang muncul selama cacar air dapat diatasi dengan obat penurun demam dan pereda nyeri sesuai anjuran tenaga medis. Namun, penting untuk menghindari penggunaan obat tertentu yang tidak dianjurkan pada penderita cacar air, terutama pada anak-anak. Oleh karena itu, sebaiknya selalu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum memberikan obat apapun. Salah satu keluhan utama pada cacar air adalah rasa gatal yang sangat mengganggu. Untuk mengurangi rasa gatal, penderita dapat menggunakan lotion atau bedak khusus yang aman untuk cacar air. Mandi dengan air bersih juga dianjurkan untuk menjaga kebersihan kulit dan mencegah infeksi. Mitos yang melarang penderita cacar air untuk mandi sebaiknya tidak dipercaya, karena justru kebersihan kulit membantu proses penyembuhan. Selain itu, menjaga kuku tetap pendek dan bersih sangat penting, terutama pada anak-anak, agar tidak melukai kulit saat tidak sengaja menggaruk. Menggunakan pakaian longgar dan berbahan lembut juga dapat membantu mengurangi gesekan pada kulit yang sedang sensitif. Pada kondisi tertentu, dokter dapat meresepkan obat antivirus untuk penderita cacar air. Obat ini biasanya diberikan pada orang dewasa, ibu hamil, atau penderita dengan sistem imun lemah, serta pada kasus dengan gejala yang cukup berat. Pemberian obat antivirus sebaiknya dilakukan sedini mungkin agar hasilnya lebih efektif dalam mengurangi keparahan penyakit dan mempercepat pemulihan. Selama masa sakit, penderita cacar air disarankan untuk melakukan isolasi sementara. Hal ini penting untuk mencegah penularan virus ke orang lain, terutama mereka yang belum pernah terkena cacar air atau belum mendapatkan vaksin. Isolasi dilakukan hingga semua lenting mengering dan membentuk keropeng, karena pada tahap inilah risiko penularan sudah menurun secara signifikan. Proses penyembuhan cacar air biasanya berlangsung sekitar 7 hingga 14 hari, tergantung pada usia, kondisi tubuh, dan perawatan yang dilakukan. Pada anak-anak, proses ini seringkali berlangsung lebih cepat, sementara pada orang dewasa bisa memakan waktu lebih lama. Setelah sembuh, bekas keropeng biasanya akan menghilang secara bertahap, meskipun pada beberapa kasus dapat meninggalkan bekas luka jika lenting sering digaruk atau terinfeksi. Penting untuk memantau kondisi penderita selama masa penyembuhan. Jika muncul tanda-tanda seperti demam tinggi yang tidak kunjung turun, kulit menjadi sangat merah dan nyeri, atau lenting mengeluarkan nanah, segera konsultasikan ke tenaga medis. Penanganan yang cepat dapat mencegah komplikasi yang lebih serius. Dengan perawatan yang tepat dan disiplin menjaga kebersihan, sebagian besar penderita cacar air dapat sembuh dengan baik tanpa komplikasi. Pada bagian terakhir, kita akan membahas cara pencegahan cacar air serta hal-hal penting yang perlu diwaspadai, agar penyakit ini tidak mudah menyebar dan tidak menimbulkan dampak jangka panjang. Pencegahan cacar air dan hal-hal yang perlu diwaspadai. Pencegahan merupakan langkah paling efektif untuk mengurangi risiko tertular cacar air dan mencegah terjadinya komplikasi yang berbahaya. Salah satu cara pencegahan terbaik adalah melalui vaksinasi cacar air.
Vaksin cacar air terbukti efektif dalam melindungi tubuh dari infeksi virus varicella zoster atau setidaknya mencegah gejala yang berat jika infeksi tetap terjadi. Vaksin ini dianjurkan terutama bagi anak-anak, tetapi juga dapat diberikan kepada orang dewasa yang belum pernah terkena cacar air. Selain vaksinasi, langkah pencegahan lainnya adalah dengan menghindari kontak langsung dengan penderita cacar air. Karena penyakit ini sangat menular, penderita sebaiknya melakukan isolasi sementara hingga semua lenting mengering dan membentuk keropeng. Hal ini penting untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama bayi, ibu hamil, lansia, dan orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah penyebaran cacar air. Mencuci tangan secara rutin dengan sabun, membersihkan permukaan benda yang sering disentuh, serta tidak berbagi barang pribadi dapat membantu mengurangi risiko penularan. Di lingkungan keluarga, penggunaan handuk, pakaian, dan alat makan secara terpisah sangat dianjurkan jika ada anggota keluarga yang sedang sakit. Penting juga untuk meluruskan berbagai mitos tentang cacar air yang masih banyak dipercaya. Salah satu mitos yang paling umum adalah larangan mandi bagi penderita cacar air. Padahal, mandi dengan air bersih justru membantu menjaga kebersihan kulit dan mencegah infeksi. Mitos lain adalah anggapan bahwa cacar air harus dikeringkan dengan cara tertentu, seperti menutup rapat ruam atau mengoleskan bahan yang tidak dianjurkan, yang justru dapat memperparah kondisi kulit. Walaupun sebagian besar kasus cacar air dapat sembuh dengan baik, ada beberapa komplikasi serius yang perlu diwaspadai. Komplikasi ini lebih sering terjadi pada orang dewasa, ibu hamil, bayi, dan penderita dengan sistem imun lemah. Komplikasi yang dapat muncul antara lain infeksi bakteri pada kulit, radang paru-paru, radang otak, serta gangguan pada organ lain. Bekas luka permanen juga bisa terjadi jika lenting sering digaruk atau terinfeksi. Pada ibu hamil, cacar air dapat menimbulkan risiko tambahan, baik bagi ibu maupun janin. Oleh karena itu, ibu hamil yang belum pernah terkena cacar air atau belum mendapatkan vaksin sebaiknya lebih berhati-hati dan segera berkonsultasi dengan tenaga medis jika terpapar virus. Penanganan yang cepat dapat membantu mengurangi risiko komplikasi. Hal penting lainnya yang perlu diketahui adalah bahwa virus varicella zoster tidak sepenuhnya hilang setelah seseorang sembuh dari cacar air. Virus ini dapat tetap berada dalam tubuh dalam keadaan tidak aktif dan suatu saat bisa aktif kembali sebagai herpes zoster atau cacar ular. Kondisi ini biasanya ditandai dengan ruam nyeri di satu sisi tubuh dan lebih sering terjadi pada orang dewasa atau lansia. Mengenali tanda-tanda bahaya sangat penting selama dan setelah cacar air. Jika penderita mengalami demam tinggi yang tidak kunjung turun, ruam bernanah, nyeri hebat, atau kondisi tubuh semakin lemah, segera cari bantuan medis. Penanganan dini dapat mencegah kondisi menjadi lebih serius. Dengan pemahaman yang baik tentang pencegahan dan risiko cacar air, kita dapat lebih waspada dalam melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Edukasi yang tepat, vaksinasi, dan kebiasaan hidup bersih merupakan kunci utama dalam mencegah penyebaran cacar air. Melalui langkah-langkah ini, cacar air tidak lagi menjadi ancaman yang menakutkan, tetapi penyakit yang dapat dikendalikan dengan baik. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.